dari kelompok 2. Di sini kami akan mengerjakan tugas TPH yang diampu oleh Bu Cimayatus Solihah, dan sekarang kami berada di kebun milik Pak Anatono dan berada di alamat di Sangrahan Wedomartani, Ngemplak, Yogyakarta. Selanjutnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan aku, Fatimah Zahra dengan NIM akhir 106, saya Indri Septiani dengan NIM akhir 095, saya Rizkina Faru Zahra dengan NIM akhir 102, aku Wulan Budianingrum dengan NIM akhir 104, aku Weda Hairunisa dengan NIM akhir 105. Keep watching. Selamat menyaksikan. Kutu kebul adalah hama yang sangat polifag dan menyerang berbagai jenis tanaman. Kutu kebul dapat menjadi vektor bagi virus kuning atau virus Gemini. Perkembangan tahapan kutu kebul dimulai dari stadia telur menjadi nimfa 1, lalu menjadi nimfa instar 2, kemudian nimfa instar 3 dan 4 yang disebut juga pupa, dan akhirnya menjadi serangga dewasa atau imago. Serangga dewasa berwarna putih dengan sayap berwarna jernih yang ditutupi lapisan lilin yang bertepung. Siklus hidup kutu kebul dari telur menjadi imago berlangsung selama 25 hari. Telur biasanya berada di permukaan bawah daun pada daun teratas atau pucuk. Kutu kebul dewasa biasanya berkelompok pada bagian permukaan bawah daun. Stadia menyerangnya yaitu nimfa dan imago. Apabila tanaman tersentuh atau ada getaran, biasanya kutu kebul akan berterbangan seperti kabut putih. Gejala serangan ditandai adanya bercak nekrotik pada daun. Pada batang, timbul bercak hitam dan melebar secara masif kemudian layu. Imago kutu kebul merupakan penghisap cairan daun dan ekskresinya menghasilkan embun madu yang menjadi media untuk tumbuhnya embun jelaga. Untuk mengendalikan kutu kebul dapat dilakukan dengan secara alami maupun secara kimia. Secara alami dapat dilakukan dengan cara pergiliran tanaman bukan inang. Selanjutnya, pada lahan pertanaman melakukan pemasangan perangkap warna kuning. Bisa juga dengan pembuatan rumah kelambu dan sanitasi tanaman. Selain itu, pengendalian kutu kebul dapat dilakukan secara kimia, yaitu dengan menyemprotkan insektisida cair yang merupakan racun kontak sistemik dengan bahan aktif imidacloprid dan spirotretamat dengan kandungan masing-masing 120 gram per liter. Penggunaan insektisida hanya disarankan apabila serangan hama sudah di atas ambang batas. Selanjutnya terdapat kutu daun atau apit. Serangan kutu daun umumnya dimulai dari permukaan daun bagian bawah, pucuk tanaman, kuncup bunga, dan batang muda dengan menusukkan bagian stilet, lalu menghisapkan nutrisi tumbuhan inang. Daun yang diserang akan mengerut, mengeriting, dan melingkar, yang menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat dan tanaman menjadi kerdil. Kutu daun tidak hanya menghisap sari makanan tetapi juga berperan sebagai vektor penyebar virus. Pengelolaan hama dapat dilakukan dengan penerapan konsep PHT atau pengendalian hama terpadu dengan penggunaan musuh alami seperti Predator Harmonia actomaculata dan pestisida kimiawi dengan insektisida sistemik karbofuran pada pucuk atau dengan penyemprotan insektisida berbahan aktif abamectin, sipermetrin, imidacloprid, lambda-sihalotrin, klorfenapir atau acetamiprid. Apabila unsur-unsur lingkungan sudah tidak mampu lagi mengendalikan hama, penggunaan pestisida kimiawi dalam teknologi PHT digunakan sebagai alternatif terakhir apabila teknik-teknik pengendalian lainnya tidak mampu menekan populasi OPT. Selanjutnya ada hama dari ordo Thysanoptera famili Thripidae atau yang lebih dikenal dengan nama thrips. Tanaman cabai yang terserang thrips, daunnya akan terlihat garis-garis keperakan, terdapat bercak-bercak kuning hingga kecoklatan, dan pertumbuhannya kerdil. Apabila dibiarkan, daun akan kering dan mati. Serangan thrips biasanya menghebat pada musim kemarau. Hama ini juga berperan sebagai pembawa virus dan mudah sekali menyebar. Pengendalian untuk thrips ada dua macam, yaitu pengendalian secara teknis dan kimiawi.
Pengendalian teknis bisa memanfaatkan predator alami hama ini, seperti kumbang dan kepik. Bisa juga dengan pemakaian mulsa dan menjaga kebersihan kebun efektif untuk menekan perkembangannya. Selain itu, rotasi tanaman juga bisa membantu mengendalikan hama trips. Pengendalian selanjutnya adalah pengendalian kimiawi. Pengendalian kimiawi seperti penyemprotan dilakukan bila serangan meluas dan menggunakan insektisida yang berbahan aktif fipronil serta penyemprotan dilakukan pada sore hari. Selanjutnya ada kupu-kupu. Saat kupu-kupu masih dalam masa metamorfosis, yaitu pada bentuk ulat, ia menyebabkan kerusakan pada tanaman cabai karena memakan daun dan menghambat proses pertumbuhan tanaman cabai. Serangan ulat pada tanaman cabai bisa menimbulkan beberapa gejala seperti daun yang berlubang, bekas gigitan, atau bahkan daun yang telah dimakan bagian luarnya. Pengendaliannya pun dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode alami seperti penanaman tanaman pengganggu seperti bawang atau serai di sekitar tanaman cabai, atau menggunakan larva predator seperti lebah penghuni sarang atau kumbang pemangsa, dan juga dapat menggunakan insektisida seperti karbaril, malaysian, atau permetrin dengan dosis sesuai anjuran. Selanjutnya ada kepik hijau. Kepik hijau atau Nezzara virudula adalah hama dari ordo Hemiptera yang mempunyai tipe mulut pencucuk penghisap, berkaki 6, bersayap setengah, dan bermetamorfosis tidak sempurna, yang artinya hama ini tidak melewati masa pupasi. Kepik hijau terdapat di seluruh daerah tropis dan daerah subtropis. Panjang kepik hijau sekitar 16 mm. Kerugian utamanya disebabkan oleh racun dalam ludahnya yang dapat membuat daun dan tunas mati. Hama ini menyerang lebih dari 200 tanaman, diantaranya yaitu padi, kacang tanah, jeruk, kacang panjang, kentang, cabai, dan jagung. Jumlah telurnya kurang lebih 1100 butir. Telur diletakkan berkelompok pada daun dengan masing-masing berjumlah 10-90 butir. Perkembangan telur sampai dewasa kurang lebih 4-8 minggu. Jumlah daur hidupnya kurang lebih 60-80 hari, bahkan ada yang bisa mencapai setengah tahun dan warna nimfa cerah. Gejala serangan yang ditimbulkan oleh kepik hijau yaitu biji menjadi hitam, busuk, kulit biji keriput, dan bercak-bercak coklat. Kadang-kadang polong atau buahnya kempes dan gugur, serta daun bintik-bintik. Cara pengendaliannya yaitu dengan cara penanaman serempak, pergiliran tanaman dengan tanaman bukan kacang-kacangan, dan penggunaan insektisida berupa Agrotion 50 EC atau Vastac 15 EC dengan dosis sesuai yang tertera dalam kemasan. Intensitas kerusakan pada tanaman cabai dapat dihitung dengan cara total tanaman rusak dibagi total tanaman yang diobservasi, kemudian dikalikan 100%. Terdapat 10 hama kutu kebul dengan intensitas kerusakan diperoleh 50%, 3 hama trips dengan intensitas kerusakan 15%, 9 hama aphids dengan intensitas kerusakan 45%, dan 8 hama ulat dengan intensitas kerusakan 40%, serta 4 hama kepik hijau dengan intensitas kerusakan 20%. Nah, itu tadi pemaparan dari kelompok kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.